Selamat siang, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil proyek kami tentang implementasi filter PIR atau low pass dan high pass untuk pemrosisan sinyal konvolusi gelombang kotak menggunakan MATLAB. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya Yusuf Siombing dengan NIM 52325300001 dan juga teman saya. Hasan Yanuar Lubis dengan NIM 52212300001 dan Saya Leo Sutanto Manurung dengan NIM 52332300023. Nah, untuk proyek yang pertama atau codingan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Leo. Baik, saya akan menjelaskan codingan yang pertama, yaitu bagian pertama definisi sinyal kotak dan konvolusi. Dari definisi sinyal kotak dan kotak dan konvolusi jadi K dan frekuensi M. Yang pertama kita lakukan itu inisialisasi parameter dasar dengan codingan fs-nya sama dengan 10.000 dan t-nya sama dengan 0:1 per fs banding 1. Ini artinya menetapkan frekuensi sampling atau fs sebesar 10.000 Hz agar hasil sinyal digital sangat halus dan membuat vektor waktu t dari 0 sampai 1, maksud saya dari 0 sampai 1 detik dengan interval 1 per fs. Selanjutnya yang kedua, kita melakukan definisi frekuensi gelombang kotak. Di sini F1 sama dengan 5, F2 sama dengan 10, yang di sini artinya mendefinisikan dua frekuensi untuk gelombang kotak dengan F1-nya 5 Hz dan F2-nya 10 Hz. Selanjutnya kita membuat gelombang kotak. Di sini tertera square underscore wave 1 sama dengan square kali 2 kali pi kali F1 kali T. Dan begitu juga dengan square wave 2. Ini artinya membuat dua sinyal gelombang kotak dengan frekuensi yang telah ditentukan menggunakan fungsi square. Yang selanjutnya kita mengkonvolusi kedua sinyalnya. Sinyal K sama dengan konvolusi square wave 1 dan square wave 2. Ini sama dikali 1 per fs. Ini yang artinya melakukan konvolusi antara dua gelombang kotak untuk menghasilkan sinyal baru, yaitu sinyal K-nya. Opsi SEM ini memastikan panjang hasil konvolusi sama dengan sinyal aslinya. Lalu dikalikan dengan 1 per fs untuk normalisasi hasil konvolusi. Selanjutnya kita masuk ke plot gelombang kotak dan hasil konvolusi. Di sini dengan codingannya figur subplot 311 dan subplot 3, maksud saya kotak pertama subplot 312, kotak kedua subplot 313. Sini kita menampilkan 3 grafik, yaitu gelombang kotak 1, gelombang kotak 2, dan hasil konvolusi sinyal K secara berurutan. Di sini sudah tertera gelombang kotak 1 dengan frekuensi 5 Hz. Dan di sini ada amplitudo dan waktu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menganalisis frekuensi sinyal K, yaitu melanjutkan dari konvolusi jadi sinyal K dan frekuensi. Yang pertama itu yang kita lakukan transformasi Fourier atau FFT dengan N sama dengan length sinyal K. YK sama dengan FFT dikali sinyal K, P2K sama dengan ABS YK per N.
Di sini yang artinya menghitung jumlah sampel yaitu N-nya dan melakukan FFT pada sinyal. Selanjutnya kita mendapatkan spektrum dua sisi yaitu P2K, lalu diambil spektrum satu sisi P1K. Nilai selain DC dan Nyquist dikalikan 2 untuk kompensasi energi. Selanjutnya yang kedua, kita membuat sumbu frekuensi. Di sini F aksis sama dengan Fs dikali 0 N per 2 per N. Ini yang artinya membuat vektor frekuensi yang sesuai dengan hasil FFT. Selanjutnya kita membuat plot spektrum frekuensi. Sini figur plot F-aksis 20 dikali log logaritma 10 yaitu P1K per max dikali P1K. Ini tujuannya menampilkan plot spektrum frekuensi dalam satuan dB atau sumbu Y terhadap frekuensi sumbu X. Selanjutnya kita melakukan identifikasi frekuensi signifikan. Di sini ada threshold underscore dB yaitu sama dengan minus 40. Dengan P1K dB sama dengan 20 dikali log 10 dikali P1K per max dikali P1K. Ini tujuannya menentukan ambang batas dB untuk mendeteksi frekuensi yang dianggap signifikan dan mendapatkan indeks frekuensi yang nilai spektrumnya di atas ambang batas. Selanjutnya kita menentukan frekuensi minimum dan maksimum signifikan. Ini jika SMT signifikan, indeks sama dengan max P1K, frekuensi max sama dengan F-aksis kali max IDX overall. Jika frekuensi max sama dengan 0 dan N lebih besar dari 1 dan frekuensi max sama dengan F-aksis dikali 2. Dan frekuensi min sama dengan F-aksis signifikan indeks dikalikan 1. Dan ini jika tidak ada frekuensi signifikannya, ambil puncak spektrum. Jika ada, ambil frekuensi terendah dan tertinggi yang signifikan. Selanjutnya amplitudo di domain frekuensi. Sini amplitudo min F sama dengan P1K dB. Min dikali F-aksis sama dengan frekuensi min 1. Di sini kita mengambil nilai amplitudo pada frekuensi minimum dan maksimum di domain frekuensi. Selanjutnya kita mengidentifikasi amplitudo min dan max di domain waktu. Amplitudo min sama dengan min dikali sinyal K. Sedangkan amplitudo max sama dengan max dikali sinyal K. Ini tujuannya mengambil nilai amplitudo minimumnya dan maksimum di domain waktu masing-masing. Selanjutnya anotasi pada plot spektrum. Sini ada hold on plot frekuensi min amplitudo min F BO. Ini menandai dan memberi keterangan pada plot spektrum untuk titik frekuensi minimum dan maksimum yang signifikan. Pada frekuensi minimum ditandai dengan BO dan frekuensi maksimum ditandai dengan RO. Selanjutnya output hasil analisis. Sini tertera outputnya Fprintf, analisis frekuensi sinyal K, menampilkan frekuensi minimum signifikan. Lalu frekuensi minimum dalam Hertz, menampilkan frekuensi maksimum signifikan. Ini menampilkan hasil identifikasi frekuensi dan amplitudo di command window. Baik,
itulah penjelasan dari bagian 1 dan bagian 2. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Yusuf Siombing. Selanjutnya di sini pada bagian ketiga yaitu konversi sinyal K menjadi sinyal digital. Nah, sebelumnya tujuannya ini untuk mengubah sinyal analog hasil konvolusi dua gelombang kotak menjadi sinyal digital untuk pemrosesan digital seperti penyimpanan, pengolahan, dan transmisi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dua gelombang kotak yang seperti Mas saya jelaskan, yaitu pada frekuensi yang pertama itu 5 Hz dan frekuensi yang kedua itu 10 Hz. Nah, pada keduanya itu akan dikonvolusikan dengan codingan sama dengan sinyal K sama dengan konvolusi square wave 1 dengan square wave 2. Yang dimana hasilnya ini adalah sinyal analog dengan bentuk yang lebih kompleks. Nah, pada tahapan konversi analog ke digital ini ada dua tahap. Yang pertama itu sampling, yang dimana sinyal K yang sudah berupa data discrete waktu karena dibangkitkan secara digital dengan frekuensi 10.000 Hz. Artinya waktu samplingnya ini sudah memenuhi syarat sampling tinggi dan seragam. Nah, pada yang kedua itu kuantansi, yaitu mengubah amplitudo sinyal analog menjadi discrete. Bikin ke bawah, Bang. Nah, pada codingannya yaitu 6 level sama dengan 16, yang dimana prosesnya itu dinormalisasikan ke rentang 0,1. Nah, oke, untuk perbandingan visual sinyal K menjadi sinyal digital ini dapat kita lihat bahwa sinyal K atau sinyal analog kurvanya itu halus dan juga kontinu. Nah, sedangkan sinyal digitalnya bertingkat berbentuk tangga akibat pembulatan level amplitudo. Nah, ini menunjukkan efek dari kuantisasi di mana sinyalnya ini tidak lagi mulus tetapi terdiri dari nilai-nilai tetap atau diskret. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis spektrum dan cek aliasing. Pada hasil frekuensinya ini, frekuensi maksimumnya itu yaitu 10 Hz dengan amplitudo maksimumnya yaitu 141 Hz. Dengan frekuensi minimum signifikan yaitu 5 Hz. Dengan frekuensi sinyal maksimumnya yaitu pada 10 Hz kurang dari 5.000 Hz. Yang menandakan ini tidak ada aliasing atau spektrum tidak terlipat balik. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pembentukan sinyal K dan analisis frekuensi. Oke, selanjutnya pembentukan sinyal K dan analisis frekuensi. Nah, pada pembentukan sinyal K pada dua gelombang tersebut dapat kita lihat ini pada sebelumnya tadi pada kotak pertama yaitu 5 Hz dan pada gelombang yang kedua itu 10 Hz yang dikonvolusikan dan menciptakan sinyal kompleks. Nah, pada plot gelombang dan sinyal hasil konvolusi dapat kita lihat bahwa ini merupakan sinyal analog kompleks menjadi input utama. Yang dimana di sini pada sinyal perbandingan sinyal K dan sinyal D dengan waktu dalam 1 detik, waktu dengan 0,4 hingga 0,9, nilai yang tertinggi adalah 0,5 dan juga nilai yang terendah minus 0,5. Nah, dan juga pada gambar yang 4B, spektrum frekuensi sinyal D, di sini dapat kita lihat bahwa frekuensi dari 200 hingga 900 memiliki magnitudo yang paling tinggi di sekitar min
min 40. Dan juga nilai yang paling rendah itu mencapai min 80. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa karena fs-nya ini 10.000 Hz atau frekuensinya, maka frekuensi increase-nya itu 5.000 Hz. Sementara sinyal hanya memiliki frekuensi hingga 10 Hz, sangat jauh di bawah batas increase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan filterasi. Di sini kami menggunakan dua filterasi. Kami menggunakan filterasi FIR, di mana dalam kasus ini ada dua, yaitu FIR yang low pass dan juga high pass. Nah, kenapa kami menggunakan desain filter FIR ini? Karena karakteristik stabilitas dan juga fase yang linear yang tepat. Nah, untuk yang pertama itu ada filter low pass FIR. Nah, ini berfungsi untuk meloloskan frekuensi rendah dan juga menahan frekuensi yang tinggi. Dan yang kedua itu ada filter high pass FIR. Ini berfungsi sebaliknya, yakni meloloskan frekuensi yang tinggi dan menahan frekuensi rendah. Desain filter ini dilakukan dengan menentukan cut-off dari frekuensi pada setengah frekuensi maksimum dari sinyal D, dan memastikan bahwa komponen-komponen frekuensi yang tidak diinginkan dapat dihalangi secara efektif. Nah, di sini kita dapat lihat untuk script MATLAB-nya. Di sini untuk desain low pass filter, di sini kami ada beberapa parameter yang digunakan, yaitu frekuensi sampel, N digital, F aksis digital, dan juga Y digital untuk spektrumnya. Nah, untuk function yang kami gunakan di sini ada FC low sama dengan 0,5 dikali frekuensi maksimal digital. Nah, ini berfungsi untuk frekuensi cut-off-nya dari cut-off hasil dari low pass filternya. Nah, selanjutnya nantinya akan dihasilkan plot atau figur. Nah, figurnya itu untuk yang low pass seperti ini. Nah, untuk yang low pass dapat kita lihat di sini untuk sinyal D dengan sinyal low pass. Ini dapat kita lihat. Nah, di sini untuk sinyal low yang warna merah dan sinyal D yang warna biru. Dapat kita lihat di sini sinyal low dengan hasil keluaran dari sinyal D itu setelah melewati proses penyaringan low pass filter atau LPF. Nah, sinyal itu terlihat di sini dia lebih halus akibat pelemahan atau penghilangan komponen frekuensi tinggi. Nah, hal ini diperkuat dari gambar di bawahnya, itu spektrum dari frekuensi sinyal D terhadap sinyal low-nya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa penurunan terjadi di sini, terjadi penurunan signifikan dari sini, terjadi penurunan signifikan pada komponen frekuensi di atas frekuensi cut-off. Untuk frekuensi cut-off kita menggunakan yang ini, yang FC low sama dengan 0,5 kali frekuensi maksimum dari maksimum digitalnya. Nah, untuk komponen frekuensi rendah itu tetap dari sini untuk frekuensi yang rendah bakal tetap dipertahankan. Nah, dari dua figur ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa filter low pass ini berhasil untuk dalam mereduksi frekuensi tinggi sesuai dengan desain dari sistemnya yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian desain high pass. Nah, untuk high pass sendiri
tadi kan high pass itu berfungsi untuk meloloskan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Nah, di sini untuk scriptnya sendiri itu hampir mirip dengan yang low pass. Di sini kita pakai FC high sama dengan 0,5 dikali frekuensi max digitalnya. Nah, dari sini dapat kita lihat untuk hasilnya, hasil plot dari filter high pass. Nah, untuk filter dari high pass sendiri itu memperlihatkan di sini dari sinyal high, di sini sinyal high yang warna hijau ya, berwarna hijau. Di sini sinyal high itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sinyal low sebelumnya. Nah, di sini untuk sinyal high sendiri itu terlihat lebih kasar dan juga menonjol dalam transisi tajamnya di sini. Nah, di sini transisi tajam di sini itu diakibatkan penghilangan komponen frekuensi rendah. Nah, di sini selanjutnya untuk gambar untuk spektrum frekuensi sinyal D terhadap sinyal high-nya. Ini terlihat bahwa di mana terjadi atenuasi yang cukup signifikan pada komponen frekuensi di bawah frekuensi cut-off dengan nilai sebesar 0,5 dikali frekuensi maksimum dari sinyal D. Nah, sementara untuk komponen frekuensi tinggi di atas cut-off itu dia tetap dominan. Nah, hasil ini membuktikan bahwa filter high pass ini atau HPF itu telah berhasil mengeliminasi frekuensi rendah dan juga mempertahankan frekuensi tinggi sesuai dengan fungsi yang kita desain. Di sini terlihat untuk hasil dari command window ini sendiri untuk low pass filter dan juga high pass filter itu sebesar 2 Hz. Sekianlah untuk penjelasan untuk desain filter dari yang kami gunakan yaitu filter low pass dan juga high pass. Selanjutnya dilanjut pada moderator. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.